warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Majapahit ingin menceritakan sedikit atau banyak tentang kerajaan Majapahit. Perkenalkan, nama saya Ayasa Maulida Maidi sebagai penjawab. Perkenalkan, nama saya Sofia Sandria sebagai penjawab. Perkenalkan, nama saya Chelsea dari Panavian sebagai penjawab. Perkenalkan, nama saya Samuel Dutaya sebagai penanya. Perkenalkan, nama saya Muhammad Adriansyah sebagai penanya. Oke guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Gimana nih guys, kita kan habis liburan panjang, masih banyak tugas dong. Ya sih, menurutku karena udah masuk semester baru, udah semester akhir juga nih, pasti banyak banget tugas yang datang ke kita gitu kan. Terus itu kayak di push banget lah pokoknya gitu. Capek banget gak sih? Itu tuh kayak cicer juga sih. Jadi kita naik kelas sih daripada tinggal kelas. Karena gak ada yang mau, jadi kita harus berusaha. Ini aja kita ngerjain tugas gak sih? Nah, tapi daripada ngebahas tentang tugas gitu, kita nge-flashback dikit yuk, kayak soal istana-istana gitu atau apa gitu. Aku kan juga pengen jadi princess. Boleh. Menurut kalian kerajaan yang bisa dikenali banyak orang tuh apa? Kalau menurut aku secara pribadi itu Majapahit ya. Karena kan Majapahit tuh kayak udah terkenal banget, benar-benar gak asing lagi di dunia kita. Jadi, menurut aku Majapahit itu Menurut aku juga sih Majapahit tuh kayak ya pasti udah pada tahu lah ya Majapahit itu apa. Ya sih, gila, Majapahit itu terkenal itu. Kerajaan Majapahit itu letaknya di mana? letaknya itu di Jawa Timur. Serius. Serius? Tadi Alexa baru bilang kalau misalnya ada itu di Jawa Timur, tapi menurutku sih Majapahit itu kan terkenal karena dia tuh luas banget, sampai bahkan kerajaannya tuh ada yang sampai ke daerah Campa atau bahkan bisa sampai menguasai Nusantara di zaman dulu itu. Gila, keren banget gak sih? Wah, gede banget. Terus juga relasi kerajaan Majapahit itu luas banget gak sih? Sampai ke Cina aja kayak. Wah, ke Cina. Parah banget sih. Selain relasi, pasti ada dong yang bikin Majapahit terkenal. Kira-kira apa tuh? Kalau misalnya apa ya, yang bikin terkenal itu salah satunya kitab Sota Soma. Kayak di kitab itu tuh dijelasin bineka kita, semboyan kita gitu, yaitu Bhinneka Tunggal Ika. Terus juga yang paling menariknya lagi di situ tuh kitab Sota Soma itu terbit sih ada di abad ke-14. Dan kalian tau gak sih apa yang lebih menariknya di abad ke-14 itu? Apaan tuh? Kalau tahu ceritain dong. Jadi di abad ke-14 itu masa kejayaannya kerajaan Majapahit itu lagi dipimpin sama Hayam Wuruk. Oh, berarti Hayam Wuruk tuh sangat terkenal ya? Kan dia yang bikin Majapahit jaya. Kalau dipikir-pikir, apa aja sih peninggalan dari kerajaan Majapahit ini? Peninggalannya itu yang tadi aku sebutin ya, ada kitab Sota Soma. Itu juga dominannya itu kayak candi-candi tikus, candi jagung. Terus juga ada kitab Kartanegara. Tapi apa sih? Aku penasaran deh. Jadi kan pasti ada tuh yang namanya pendiri gitu ya. Oh, pendiri Majapahit. Iya, pendiri Majapahit tuh. Siapa sih? Kira-kira siapa? Pendirinya tuh Raden Wijaya. Oh, Raden Wijaya. Iya, jadi dia pendiri pertama Majapahit. Gila sih, itu pasti sangat amat berperan dalam sejarah kerajaan Majapahit di Indonesia. Sampai luas banget ya dia. Ngomong-ngomong, masyarakat Majapahit itu kayak mana sih kehidupannya, men? Biarpun Majapahit itu dikenal luas, terus habis itu mereka tuh kaya banget, lingkungannya tuh kan mereka berada di pusatnya nih, perdagangan di di tanah senusantara itu, sempat menjadi pusat perdagangan tuh di daerah Jawa itu, di daerah Nusantara itu. Terus juga mereka tuh
memanfaatkan kekayaan-kekayaan alam yang ada di Indonesia karena banyak banget itu kan. Tapi ini, aduh, kalau diomongin ya kasihan banget sama warga-warganya pada zaman itu. Mereka tuh nggak tentram, kasihan banget kan. Maksudnya nggak tentram itu apaan nih? Nggak tentram karena mereka tuh banyak perang, habis perang. Oh itu setelah masa keruntuhan bukan sih, kayak kan ada tuh yang Muruk kan langsung lagi dari yang Muruk itu kan turun dari kan jabatan itu wafat terus digantiin sama menantunya. Oh jadi pas lagi apa namanya, maksudnya turun jabatan terus habis itu langsung wafat gitu kan? Bukan, maksud aku jadi tuh Gak apa-apa. jadi tuh gini, jadi pas Hayam Wuruk ini dia itu wafat terus digantiin sama menantunya, dan setelah diganti nama menantunya ini kamu sih menantu itu Wikrama Wardana. Oh iya benar, Wikrama Wardana. Itu tuh digantiin sama Iya, bukan Wardana apa? Wikrama Wardana. Baru ketemu. Pas di situ tuh dia itu pas selama masa dia jabat itu ditentang sama anaknya Hayam Wuruk. Kan tadi kan yang ngeganti itu kan menantunya, terus ditentang sama anaknya. Terus namanya itu Wirabumi, dan terjadilah perang pas Parekrek. Emang susah sih Parekrek. Aku juga susah. Selain itu juga di kerajaan Majapahit itu sistem pemerintahan itu kayak kuat banget, karena itu tuh raja itu dianggap paling kayak berkuasa itu, kayak punya kekuasaan tertinggi. Terus juga kerajaan Majapahit itu dia itu runtuh di bawah pimpinannya Patih Unus dari kerajaan Demak. Bentar, mau tanya dong, agama yang paling dominan setelah hingga selesai kerajaan Majapahit itu apa aja sih? Apa sih? Nah, agama yang paling mendominan itu agama Hindu dan Buddha. Agama Hindu dan Buddha. Adem ayem berarti. Karena walaupun kerajaannya sudah berakhir, tapi Majapahit itu tetap salah satu kerajaan Indonesia yang paling mendunia. Jadi sih setuju banget. Terus juga Majapahit itu kan namanya kan diambil dari buah maja ya, di sepanjang jalan Kepulauan. Terus juga yang pahit, jadi disebutnya Majapahit. Terus nama lain kerajaan Majapahit juga itu tuh kerajaan Nusantara juga. Jadi kalian yang nonton udah paham belum kalau misalnya kerajaan Majapahit itu kerajaan yang paling mendunia. Terus juga sesuai dari penjelasan kita tadi, kayak dari mana, siapa sih pendiri pertamanya, apa sih peninggalannya, bagaimana kehidupannya. Pada ngerti belum? Yang berdua ngerti gak? Ngerti. Apa iya? Awas aja kalau nggak ngerti, ntar ulangan. Yaudah, kalau begitu segitu aja ya guys ya. Kita mending mengakhiri ini dengan baik, dengan sopan, dengan santun, dan juga agar mendapatkan nilai yang baik juga. Jadi akhir kata, mohon maaf apabila ada salah kata dari kita semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.